Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Untuk yang sedang sakit, mudah-mudahan bisa sembuh. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. 2 hari lagi kita menyambut tim rival di kandang sendiri. Dan membuat penggemar Garuda ingin memberikan pelajaran kepada tamu, yaitu Bahrain. Tim Aswan Dragon Talaji yang seharusnya banyak bersyukur di bulan suci Ramadan karena bisa memberikan kelonggaran bagi tuan rumah Indonesia yang meminta pergeseran jadwal menjadi malam selesai salat tarawih. Ya, bagi para fan Garuda tak mengurungkan soal waktu. Mereka kali ini sudah memborong ludes tiket guna memberikan balasan penuh. Menariknya, dengan ini fan Bahrain dipastikan sadar akan besarnya dukungan fan Garuda, yang mana artinya skuad Aswan Dragon Talaji tak akan mendapatkan sebuah dukungan secuil pun. Seperti sekarang ya, mereka memulai gemetaran ya setelah sampai dan latihan ke Indonesia. Batang hidungnya fan Bahrain enggak kelihatan dan dipastikan enggak berani datang, namun hal itu berbanding terbalik dengan penggemar Garuda yang makin meronta-ronta dengan berbagai gebrakan yang akan dilakukan khusus untuk mensurprise tim Bahrain. Apalagi kesempatan untuk mencari tiket ke Piala Dunia tergantung pada laga ini, sehingga inilah berbagai aksi fan yang membuat Bahrain mengeluh sampai ingin protes ya, dan sampai mendapat sorotan dari grup-grup lain. Jadi berbagai aksi supporter ya, dan kita tahu Indonesia adalah supporter terbesar dan telah diakui dunia. Penggemar timnas Indonesia sepertinya menyambut rombongan skuad Bahrain dengan sikap yang penuh hormat. Tetapi ada jumlah fan yang mengikuti pergerakan skuad Aswan Dragon Talaji, namun tetap diperlakukan seperti seorang tuan rumah yang menerima tamu istimewa, mengingat mereka sebelumnya sudah meminta bantuan dari AFC untuk mendapatkan sebuah bantuan dari tim federasi selama di Indonesia. Namun yang perlu diingat, itu di luar stadion saja, di mana Indonesia menunjukkan keramahan sejati seperti angin yang berembus lembut menyambut musim semi. Begitu juga dengan sambutan hangat dari supporter Garuda. Meski Bahrain datang sebagai lawan yang harus ditaklukkan di luar lapangan, dan mereka diterima dengan penuh respek, sebuah simbol bahwa Indonesia tahu bagaimana memperlakukan tamu, baik atau buruk mereka, itu sudah resiko sebagai tuan rumah. Namun nggak perlu diapa-apain, cuma diikutin saja. Ternyata sejumlah orang di rombongan Bahrain sudah pada grogi, terlihat dalam video ya. Jadi itu banyak yang beredar ya, itu ada staf yang diikutin aja sudah ribut. Ya itu ya, ini kan menunjukkan apa ya, saking takutnya yang super gila. Ini ada orang lain pun dia sudah ketakutan. Mereka sudah kelabakan melihat sekelilingnya ada penggemar lokal dan itu masih belum apa-apa ya. Gimana nanti ketika laga berlangsung di GBK dengan supporter yang diperkirakan bakal menghadiri mencapai 70-80 ribu pasang mata dengan terikan lantang yang tak kenal lelah. Mengingat laga berlangsung ya, itu berlangsung di malam hari ya, setelah tarawih ya, sehingga tenaga pahlawan masih pulih-pulihnya, seger-segernya habis buka puasa ya. Nah, selain itu para kelompok supporter yang seakan tidak pernah kekurangan semangat ya, siap menyambut kedatangan tim Bahrain di GBK dengan sebuah koreografi yang
begitu wah jika yang biasanya 1 atau 2. Kali ini informasinya khusus untuk Bahrain akan ada lebih dari 4 koreo, yaitu dari Laga Landit Indonesia serta Ultras Garuda. Kemudian ancaman fair juga masih menghantui dengan nantinya akan berubah menjadi merah bendera, ya, atau membuat tribun penuh dengan simbol-simbol ejekan dengan 90+6 jadi 99. Nah, itu seperti dahulu ya pernah dirasakan oleh bek Arab Saudi, yaitu Ali Abulai, yang mengaku atmosfer seperti lautan api neraka. Ya. Perlu diketahui Abulai itu premannya Arab tapi takluk di GBK. Ya. Namun ini semoga saja hal sekedar perang, ya, perang urat saraf, dan jangan sampai menyalakan di tribun, karena dengan menyalakan apa-apa atau membawa barang-barang tidak bagus atau senjata tajam itu berbahaya, ya, membahayakan kiprah timnas, mengingat laga ini diawasi langsung oleh AFC dan FIFA. Yang pasti sampai titik darah penghabisan, para penggemar juga tak akan pernah lelah mencoba mengganggu mental para pemain Bahrain, sehingga para punggawa Garuda sendiri bisa mencuri poin atau bisa memenangkan penuh. Jangan sampai ini kesempatan emas jadi tuan rumah kita kecurian poin atau kita kehilangan kesempatan. Laga ini, laga melawan Bahrain, ini adalah laga penentuan. Kenapa? Ini sama-sama mengantongi nilai 6. Ya. Kalau kita menang, kita posisinya akan jadi 9. Nah, Bahrain itu posisinya adalah satu grup dengan kita. Maka dari itu, kita untuk merebutkan 3 dan 4 tidak harus menang. Kita bisa mencuri poin di 2 laga, yaitu lawan Bahrain dan lawan Cina, ya, bulan Juni mendatang. Kalau 2 itu bisa dimenangkan, kita di posisi 3 atau 4, ya. Karena posisi 2 itu kemungkinan besar itu Australia, tapi itu semuanya lihat situasinya, ya. Dan mudah-mudahan sih bisa menang 2-duanya dan bisa draw dengan Jepang, itu bisa mencapai ronde kedua. Best ranking 2 bisa lolos langsung. Tapi kita lihat perkembangan dengan Australia juga, ya. Saya pikir itu mudah-mudahan dengan Bahrain bisa mendapat poin penuh. Terima kasih, merdeka.